Marilah kita berdoa. Damai sejahtera Allah Bapa yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan selamat hari Raya Pentakosta bagi kita semuanya. Adik-adik sekalian, marilah kita mendengarkan firman Tuhan untuk minggu ini dari kitab Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 14 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyinya. Maka bangkitlah Petrus berdiri dengan ke-11 rasul itu, dan dengan suara nyaring ia berkata kepada mereka, "Hai kamu orang Yahudi, dan kamu semua yang tinggal di Yerusalem, ketahuilah dan camkanlah perkataanku ini. Orang-orang ini tidak mabuk seperti yang kamu sangka, karena hari baru pukul 9. Tetapi itulah yang difirmankan Allah dengan perantaraan Nabi Yoel. Akan terjadi pada hari-hari terakhir, demikianlah firman Allah, bahwa Aku akan mencurahkan rohku ke atas semua manusia. Maka anak-anakmu laki-laki dan perempuan akan bernubuat, dan teruna-terunamu akan mendapat penglihatan-penglihatan, dan orang-orangmu yang tua akan mendapat mimpi. Juga ke atas hamba-hambaku laki-laki dan perempuan akan kucurahkan rohku pada hari-hari itu, dan mereka akan bernubuat." Demikian firman Tuhan. Adik-adik sekalian, pada hari ini kita memperingati turunnya Roh Kudus. Semua umat Kristen di dunia ini bersukacita serta merayakannya. Nah, tentu apa yang kita rayakan? Apakah hanya sekedar memperingatinya saja? Tentu tidak. Sejatinya, perayaan ini menekankan pemberian ataupun pencurahan Roh Kudus, sehingga setiap umat Kristen, setiap umat yang percaya kepada Kristus memiliki kuasa dan kekuatan untuk menyaksikan tentang Kristus. Hal inilah sebenarnya yang dijelaskan dan diluruskan oleh Petrus dalam khotbah ini. Tentunya Petrus juga berkhotbah atas bimbingan Roh Kudus, karena memang banyak dugaan yang terjadi atas kejadian ini di antara mereka yang bertemu di Yerusalem dan di segala penjuru. Untuk itulah Petrus menyampaikan khotbahnya sekaligus juga untuk memberikan penjelasan bagi mereka semuanya. Karena mereka diduga bahkan dituduh mabuk anggur. Tetapi peristiwa ini merupakan penggenapan dari yang sudah dijanjikan dalam perjanjian lama, yang dijanjikan melalui Nabi Yoel. Khotbah yang disampaikan Petrus bukanlah kepada bangsa-bangsa lain, tetapi kepada orang-orang Yahudi dengan bahasa mereka sendiri, juga kepada mereka yang mengejek mereka. Karena itu Petrus memulai khotbahnya dengan tanggapan akan ejekan tersebut. Disampaikannya kepada orang-orang Yahudi yang tinggal di Yerusalem. Petrus menyampaikan dengan memiliki dasar, yaitu dengan apa yang sudah difirmankan oleh Tuhan. Akan terjadi pencurahan Roh Kudus kepada semua orang yang percaya, terutama yang percaya akan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus. Petrus bangkit dan berdiri ini menunjukkan bahwa dia tidak mabuk seperti yang dituduhkan kepada mereka, terutama kepada 11 rasul itu.
Sepertinya Petrus merupakan perwakilan dari ke-11 murid. Karena murid yang lain juga memiliki hak yang sama untuk berdiri dan berbicara terhadap orang-orang Yahudi yang mengejek, menentang, bahkan menghujat mereka. Petrus berbicara dengan berani, dengan suara yang nyaring. Ini membuktikan bahwa apa yang disampaikannya, diyakininya adalah benar, serta tidak takut dan tidak malu untuk menyampaikannya. Para murid berbicara dengan bahasa lain. Mereka berbicara dengan akal sehat, serta mereka tahu apa yang mereka katakan. Begitu juga dengan mereka yang ajak bicara. Sehingga jangan menyangka bahwa mereka mabuk. Sebab dengan jelas dikatakan waktunya masih pukul 9. Juga sudah merupakan kebiasaan Yahudi bahwa mereka tidak makan dan tidak minum pada hari-hari Sabat dan hari-hari raya. Dan juga biasanya orang-orang yang mabuk adalah pada malam hari. Kemudian Petrus menyampaikan bahwa itu adalah nubuatan dari perjanjian lama yang berhubungan dengan Mesias. Itulah yang membuktikan bahwa kerajaannya sudah datang. Dan nubuatan-nubuatan tentang dia sudah digenapi. Bahkan Petrus merujuk dari nubuatan Nabi Yoel, yaitu dari kitab Yoel pasal 2 ayat 28. Walaupun Petrus penuh dengan Roh Kudus, serta berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diberitakan oleh Roh itu untuk mengatakannya kepadanya. Petrus tidak menyingkirkan firman Tuhan, atau menganggap bahwa dirinya sudah lebih mengetahui dari firman Tuhan. Bahkan banyak dari perkataannya merupakan kutipan dari perjanjian lama. Roh Kudus bukan untuk menggantikan firman Tuhan, melainkan membantu ataupun menolong setiap orang untuk dapat memahami serta mengembangkannya. Maka akan terjadi pada hari-hari terakhir. Ini sudah dinubuatkan dan sudah dijanjikan. Petrus secara utuh mengutip secara menyeluruh dari kitab Yoel. Akan ada pencurahan roh dari atas yang melimpah dan meluas dari sebelum-sebelumnya. Jika para nabi dalam perjanjian lama sudah penuh dengan roh, tetapi sekarang roh akan dicurahkan bukan hanya kepada orang Yahudi, tetapi kepada semua manusia, baik Yahudi maupun yang bukan Yahudi. Bukan hanya golongan, tetapi kepada semua manusia dengan segala jenis kedudukan dan keadaan. Karena pengajaran Yahudi bahwa roh Allah hanya akan datang kepada orang-orang tertentu saja, disebutkan orang bijak dan juga orang kaya. Namun Allah tidak diikat oleh pemikiran mereka itu. Roh yang akan datang kepada mereka adalah menubuatkan hal-hal yang akan datang, yang bertujuan untuk memberitakan kepada segala makhluk. Kuasa ini tidak membedakan antara laki-laki ataupun perempuan. Tidak ada perbedaan usia, bahkan juga untuk para hamba, laki-laki maupun perempuan. Sama seperti Petrus, umat yang percaya juga harus berani untuk meluruskan setiap persoalan, apalagi tuduhan yang tidak benar. Tetapi perlu kebijaksanaan untuk menyampaikan pembelaan tersebut. Harus ada dasar dan bukan mengada-ada. Pembelaan bukan dengan emosional ataupun marah-marah, apalagi berdebat yang tidak ada akhir. Berani menyampaikan hal yang benar, dan janganlah kita memaksakan untuk dapat diterima atau tidak. Tetapi hal yang utama, mari mengatakan kebenaran itu. Mari melakukan sesuatu pekerjaan, perbuatan, dan perkataan yang selalu didasari dengan firman Tuhan, apalagi yang berhubungan dengan iman kepercayaan ataupun iman kekristenan kita.
Selalulah mengutamakan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi petunjuk dalam setiap hal. Seperti syair nyanyian yang mengatakan, firman-Mu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Seperti yang disampaikan oleh Petrus bahwa peristiwa hari itu sudah pernah disuarakan oleh Nabi Yoel. Saudara-saudara, adik-adik sekalian, semua golongan, semua usia, status sosial berhak dan dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya. Walaupun masih usia anak-anak, masih sekolah minggu, ataupun pra-remaja, dapat dipakai Tuhan untuk menjadi alatnya dalam hal menyaksikan kerajaan Allah. Dan biarlah melalui ini kita juga tidak larut dalam perbedaan, dengan selalu membesar-besarkan perbedaan, tetapi di hadapan Tuhan semuanya sama. Berbagai talenta diberikan Tuhan kepada kita melalui Roh Kudus-Nya. Biarlah itu menjadi cara kita untuk menyaksikan Tuhan. Serahkanlah diri kita untuk selalu dibentuk serta dipakai Tuhan untuk melakukan karya Tuhan di dalam dunia ini demi penyebaran firman Tuhan. Dengan demikian, kita dapat memaknai sebenarnya bagaimana turunnya Roh Kudus, bagaimana Roh Kudus bekerja di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga, atas penyertaan-Mu di dalam kehidupan kami, khususnya hingga saat ini Engkau memberikan kami kesehatan. Kami dapat beribadah walaupun dari rumah kami masing-masing. Oleh karena pandemi COVID-19 masih terus melanda dunia kami ini. Biarlah kami, Tuhan pakai untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dan biarlah Roh-Mu berdiam atas kami, agar kami dapat melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan, dan kami berani untuk menghadapi segala sesuatu yang menentang kebenaran firman Tuhan. Tuhan Allah Bapa kami serahkan juga anak-anak kami secara menyeluruh, khususnya yang masih sekolah. Ketika mereka belajar, baik dari rumah, Engkaulah yang senantiasa menyertai mereka. Dan mungkin sebentar lagi, dan ada dari antara mereka yang akan menghadapi ujian akhir semester. Tuhanlah yang memberikan hikmat kebijaksanaan atas mereka, agar mereka dapat melakukannya dan menjalaninya dengan baik. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Selamat hari Minggu, selamat merayakan turunnya Roh Kudus. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin.